وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan, khususnya nikmat iman dan Islam, sehat dan sempat, sehingga pada saat ini dan pada momentum-momentum yang lain Allah masih memberikan sinyal yang kuat kepada hati kita berupa iman untuk senantiasa memenuhi panggilannya. Kita tentu yang hadir pada kesempatan ini di antara saudara-saudara kita
Bahkan di antara kita rela meninggalkan pekerjaannya, rela meninggalkan kantornya, semuanya demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita bersama mohon kepada Allah, semoga pekerjaan yang kita tinggalkan, perusahaan, perkantoran yang kita tinggalkan, ataupun para saudara-saudara kita driver online, ojek online dan tukang becak yang meninggalkan pekerjaannya demi memenuhi panggilan Allah, semoga semuanya berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga dan menjadi sumber rezeki yang halalan thayyiban mubarakan fi untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini tentu siapapun di antara kita ingin yang namanya memiliki sebuah ketenangan. Maka ada sebuah sifat atau sikap yang bila mana sikap ini atau sifat ini salah kita dalam mengelolanya, maka akan timbul dalam diri kita rasa kurang. Bahkan mungkin bisa jadi terjadi atau terdapat muncul rasa iri dan hasud dalam diri kita kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita atau orang lain. Akan tetapi sebaliknya, jika kita bisa dan mampu mengelola hati kita untuk menyikapi ini, maka rasa syukur dan ketenanganlah yang akan kita miliki. Sikap dan sifat yang dimaksud adalah yakni suka membanding-bandingkan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah menciptakan kita dengan kadar dan juga ukuran-ukuran yang telah Allah sesuaikan dengan kita dan juga dengan kemampuan kita. Dari segi apapun, baik dari nikmat, rizki maupun musibah dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Joe Smith dan Daniela Argo dari Syracuse University dan University of Law pada tahun 1950 melakukan sebuah riset yang mana hasil penelitiannya itu mengatakan bahwa orang-orang yang membandingkan dirinya ke bawah atau melihat kondisi orang-orang yang berada di bawahnya, baik dalam hal rizki, kesehatan atau apapun, maka orang-orang tersebut cenderung memiliki mental yang kuat atau lebih baik dibandingkan orang-orang yang membandingkan dirinya atau melihat kelebihan-kelebihan nikmat orang yang ada di atasnya. Oleh karena itu, salah satu contoh ketika mungkin kita oleh Allah diberikan rezeki, diberikan keluasan rezeki, sekedar memiliki sepeda ontel atau becak, maka ketika kita tidak bisa mengelola hati kita untuk mensyukuri nikmat itu, ketika kita melihat saudara kita memiliki sepeda motor, maka kita akan timbul rasa mengeluh kepada Allah dan berandai-andai dengan melupakan nikmat-nikmat yang lain. Begitu juga di antara kita, jika ada seseorang yang memiliki dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk memiliki sepeda motor, ketika melihat saudaranya, tetangganya punya mobil, jika kita tidak bersyukur dan mengelola sikap di dalam hati kita ini, maka kita akan kufur terhadap nikmat-nikmat Allah yang lain. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentunya sebagai orang yang beriman kita harus menyikapinya dengan rasa syukur kepada Allah. Kita yang diberikan titipan mobil, bersyukur kepada Allah ketika melihat saudara-saudara kita yang masih diberikan nikmat berupa sepeda motor. Yang punya sepeda motor, kita juga merasa bersyukur kepada Allah ketika kita melihat saudara-saudara kita yang masih diberikan kekuatan untuk memiliki sepeda ontel. Tentunya bukan untuk kita membanggakan diri atau merasa lebih baik dari saudara-saudara kita, tapi juga ikuti semua itu dengan doa terbaik untuk saudara-saudara kita. Kita yang diberikan titipan amanah mobil oleh Allah, melihat tetangga kita masih memiliki motor, kita bersyukur kepada Allah karena ketika panas kita tidak kepanasan, ketika hujan kita tidak kehujanan. Seraya bersyukur kepada Allah dan mendoakan semoga saudara-saudara kita juga Allah berikan kesempatan untuk memiliki rezeki sebagaimana Allah yang berikan kepada kita. Begitu juga yang punya motor, kita bersyukur kepada Allah kita bisa
kita lebih sampai kepada tujuan lebih cepat dibandingkan orang-orang atau saudara-saudara kita masih diberikan nikmat sepeda ontel atau becak. Seraya juga bersyukur kepada Allah pun juga berdoa, semoga saudara-saudara kita yang di bawah kita juga Allah berikan kesempatan memiliki rezeki dan nikmat sebagaimana kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana supaya kita senantiasa memiliki rasa syukur kepada Allah dan tidak pernah melupakan apalagi meremehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu telah berpesan kepada kita umatnya sebagai sebuah tameng, sebagai sebuah antisipasi, sebagai sebuah obat manakala hati kita cenderung untuk mengeluh dan juga melupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terjatuh dan terjun di dalam jurang tersebut. Maka Rasulullah berpesan kepada kita, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla yazdaru ni'matallahi alaikum. Unzuru ila man huwa asfala minkum, kata Rasul, lihatlah orang-orang yang masih ada di bawahmu, dari sisi ekonomikah, dari segi kesehatankah, atau apapun itu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan kalian lihat orang-orang yang jauh di atas kalian secara nikmat, baik itu rezeki maupun kesehatan, jabatan dan seterusnya. Supaya apa? Fa innahu ajdaru alla yazdaru ni'matallahi alaikum, karena dengan kita melakukan hal tersebut, pesan Rasulullah tersebut, fa innahu ajdaru alla yazdaru ni'matallahi alaikum, karena sesungguhnya sikap yang seperti itu lebih pantas agar kita tidak pernah meremehkan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Dan juga mari hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita lupa minimal ba'da kita salat 5 waktu memohon kepada Allah dengan doa yang telah diajarkan Rasulullah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari di tempat dan waktu yang Allah berkahi ini bersama kita memohon kepada Allah, karena li'annana la na'rifu min aina lisan ad-du'a yaqbalu, kita tidak pernah tahu dari lisan siapa doa ini Allah terima. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita seraya memohon kepada Allah, semoga kita, keluarga kita, zuriyah kita dan saudara-saudara kita semuanya Allah jadikan bagian dari hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah, dan juga bagian dari hamba-hambanya yang baik. Dan kita semuanya diberikan penghidupan yang layak oleh Allah, penghidupan yang bahagia, beruntung, penuh dengan kesuksesan dan keselamatan, serta kita mendapatkan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil alam, wallahu yaqulu biqaulihi yahtadil muhtadun, fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin, latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi hamdan kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun baydun wa idun bi khabar. Amma ba'du.
فيا أيها الناس اتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ في بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم آمنا في أمورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم في ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولا ذكر الله عز وجل وأكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله